Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Mantap. Semangat. Gimana kabarnya Tian? Luar biasa. Haleluya. Gimana kabarnya Mak Michelle? Selamat ulang tahun untuk Pak Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Udah potong nasi kuning kan kemarin Pak Michelle? 1 tahun lagi kau menuntun langkah. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kembali Kau membawa kami berkumpul di dalam ruangan keluarga Allah, biar kami boleh bersama-sama mengalami Engkau dalam persekutuan ini. Terima kasih, kami siapkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk diisi dengan perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan seluruh hidup kami dan perkataan-Mu yang mengubahkan kehidupan kami untuk terus disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Berhidupku padamu, bersujud pada altar-Mu, serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu, teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Dari awal ku bawa hidupku padamu, bersujud pada altar-Mu, serahkan hidupku padamu.
berkali-kali lihat video pujian ini, mungkin semua kita pernah mengalami hal yang sama yang pernah dialami oleh bapak-bapak yang ada di video klip ini, pujian ini. Mengalami tekanan di dalam perekonomian, mengalami kesulitan di dalam rumah tangganya. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita mereka. Itu tidak menghalangi mereka mencari Tuhan. Itu tidak menghalangi anak-anak mereka bersukacita. Karena mereka merasakan bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu menjadi berkat bagi hidup mereka setiap hari. Ketika mereka bersama-sama berdoa, bapak itu bersama istri dan anak-anaknya. Bahkan ada waktu-waktu di mana bapak itu sendiri mencari Tuhan dalam kesulitan apapun yang dialami. Itu membuat dia tetap kuat. Mungkin secara materi, secara makanan, mungkin kita sudah lebih dari cukup apa yang kita boleh nikmati. Setiap hari kita boleh menikmati makanan yang enak, tinggal di tempat yang bagus, tinggal di tempat yang layak. Tapi bagaimana keadaan hidup kita? Bagaimana keadaan hati kita hari-hari ini? Apakah hati kita masih tetap terpaut kepada Tuhan? Atau terpaut dengan apa yang kita miliki? Biar ketika kita menaikkan pujian ini, kita benar-benar menyadari Tuhanlah yang menjadi berkat bagi kita. Dialah berkat sesungguhnya di dalam hidup kita. Tanpa Dia hidup kita tidak ada artinya. Tanpa hidupnya yang mengalir dalam hidup kita, hidup kita tidak ada gunanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bawa hidupku padamu, serahkan pada altarku, serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Engkaulah pertolonganku. Sekali lagi ku bawa hidupku padamu, bawa hidupku padamu, Sujud pada pada altarmu, serahkan hidupku padamu. ku teringat akan kasih-Mu Tuhan. Teringat akan kasih Di saat malam yang gelap, sungguh Engkaulah pertolonganku, berkat-Mu, berkat-Mu tercurah
kuakan. Yesusku tenaga dalam segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan first. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Engkau sangat nyata di antara kami. Bahkan Kau ada bersama-sama dengan kami. Terpuji termulialah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Allah-Mu ada di antara-Mu. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, bertuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, bertuhan Allah di tengah kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, bertuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, bertuhan Allah di tengah kita. Bertuhan Allah di tengah kita. Bertuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Haleluya. Perkataan Tuhan itu yang memberi kehidupan bagi kita. Amin. Haleluya. Perkataanmu berikan ku
mari kita siapkan hati kita. Inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, Agar hidupku senangkanku. Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Wajahnya menerpa dirimu, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, Kita dengarkan pujian ini dari awal. Tuhan, inilah hidupku, ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku Senangkanmu. Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, Kami mau ikut hanya kepadamu Tuhan. hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu ada padaku. Wajahnya menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidupku ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan Engkau sangat ku cinta. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, Karena berkat-Mu, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan. Haleluya. Kami aman bersamamu.
damai bersamamu. Kami memuji Engkau, diberkatilah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kepadamu selamanya. Kami memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya, tiada yang lain yang kami ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu setiap hari bersama dengan Engkau. Engkau membawa roh kami naik untuk kami boleh melihat segala pekerjaan-pekerjaan-Mu. Terima kasih. Oh, Engkau mentahirkan setiap kami dengan perkataan-perkataan. Karena apa saja yang Kau firmankan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kembali kami tundukkan segala pikiran kami di bawah pikiran. Terpujilah Tuhan untuk selamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Oke. Oke, shalom semua. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Shalom Pak. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom yang ulang tahun. Hah? Tanggal 5? Oh iya ya. Ternyata lewat harinya. Tanggal 5? Kok baru ucapin? Oh, baru tahu. Ternyata tanggal 5 ya? Iya. Iya, Bang. Ternyata pada lupa ya. Oke, baik. Mungkin gak ada yang gak diingatin di Facebook kali. Oke, baik. Tuhan, walaupun telat tapi tetap selamat ulang tahun. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Shalom semua teman-teman yang di radio. Di radio ada 3 ya. Baik. Siapa saja yang di radio ada? Apa yang di radio ada Mak Gwen ya tadi ya. Oke. Oke, baik. Oke, sekarang kita coba buka yang di bab 16 sekarang ya. Bab 16 ini singkat aja ya. Jadi akan cepat saja saya baca ya, bab 16. Suara saya cukup jelas ya? Oke. Iya, bab 16. Hanya 5 halaman saja. Baik. Setelah penyaksian anak manusia, apa itu? Apa itu? Kenapa? Setelah penyaksian anak manusia, Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan dirinya di muka umum kepada kita sebagai surya kebenaran.
ini adalah perubahan rupa di gunung. Itu sekarang menjadi semakin nyata, lebih berupa suatu kenyataan. Ya, perkataan-perkataan ini sebetulnya eh, adalah eh, kenyataan ya. Jadi dia ibaratnya saudara, isi Alkitab itu dijelaskan oleh Tuhan itu sendiri lewat perkataan-perkataan ini. Jadi kalau di dalam perjanjian lama kan ada surya kebenaran ya, sering sekali ya disebutkan tentang surya kebenaran. Ya, sekarang begitu kita dijelaskan tentang kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, maka pengertian surya kebenaran itu semakin jelas gitu. Ya, baik. Dikatakan ini adalah perubahan rupa di gunung itu. Jadi kalau kita eh, mendengarkan perkataan ini, kita langsung teringat dengan ketika Yesus berubah rupa, ya, dengan mukanya sangat bersinar sekali. Jadi eh, hanya kepada orang tertentu ya, kepada 3 orang murid saja yang menyaksikan itu, dan Tuhan mengatakan jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Ya, jadi tetap Tuhan Yesus menyembunyikan identitasnya sebagai Allah itu, ya, demi eh, pekerjaannya itu lolos gitu selama 3,5 tahun itu. Gitu. Jadi dia menyamar dengan sangat luar biasa gitu ya. Kenapa dia bisa menanggung? Kenapa dia bisa menampung seluruh kepenuhan Allah? Karena dia tidak punya ambisi. Ambisinya tidak ada lain adalah hanya ingin memuaskan kehendak Bapaknya. Itulah keinginan dia. Tidak ada keinginan yang lain. Walaupun dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia melebihi para nabi yang ada gitu ya, Tuhan Yesus itu sendiri. Namun dia selalu meletakkan kehendak pribadinya itu kepada kehendak Allah gitu. Jadi kehendak Allah di Allah yang utama, kehendak Bapaknya. Dia menyebut dia Bapaknya karena Bapaknya itu menyebutnya sebagai anak gitu. Engkau adalah anakku. Aku memperanakkan engkau pada hari ini. Ya, jadi roh yang sama yang dimiliki oleh Allah itu, Allah Bapa itu sama dimiliki oleh anak itu. Namun walaupun dia sebagai anak, dia belajar untuk menjadi taat, bahkan sampai mati ketaatannya. Nah, inilah yang jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Jadi sekalipun dia berubah menjadi tubuh kemuliaan itu ya di atas gunung itu. Jadi ketika teringat perkataan ini, kita langsung teringat bagaimana takjubnya Petrus dan Yakobus dan Yohanes melihat perubahan wajah Tuhan. Tentu saudara ini sangat berkesan. Paulus tidak mengalami itu saudara. Walaupun pelayanan dia hebat sekali gitu. Pelayanan Paulus itu dari segi hasil mungkin dia dipuja-puja oleh generasi berikutnya. Namun Tuhan tahu betapa spesialnya murid-murid yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana murid-murid itu saudara tidak punya ambisi seperti Paulus. Paulus memang dia itu menyebarkan Injil itu sampai seluruh Asia kecil, bahkan ke Eropa ya, ke Spanyol, sampai juga ke sana. Ya, dia memang besar sekali pekerjaannya gitu ya, kalau kita perhatikan. Namun saudara, ada hal yang tidak dia ketahui gitu, tidak disadari oleh dirinya betapa
eh, penilaian Tuhan tidak sama dengan penilaian manusia. Jadi eh, untuk waktu yang lama barulah Paulus itu menyadari kekurangannya, kelemahannya gitu. Ada sesuatu yang sulit sekali dia pahami tentang jalan Allah. Namun para murid-murid saudara yang pernah hidup bersama dengan Tuhan sangat tahu karakteristik daripada Tuhan itu sendiri. Walaupun Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia bisa mengucapkan perkataan itu, namun pada pengalamannya dia harus berjuang, bergumul dengan dirinya sendiri. Berjuang gitu, dengan gejolak yang ada di dalam dirinya. Berbeda dengan murid-murid saudara. Murid-murid itu melihat sendiri Tuhan itu berubah rupa gitu di atas gunung itu. Tetapi Tuhan bilang sama mereka, jangan kasih tahu kepada semua orang. Jadi saudara, kisah itu baru diceritakan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Menurut yang kita baca gitu, yang saya ketahui demikian gitu. Baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga, barulah mereka berani cerita. Oke. Kita telah melihat itu sekarang menjadi semakin nyata, lebih berupa suatu kenyataan. Kita telah melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Ini kebenaran ya. Dan Tuhan itu sendiri telah muncul dari daging. Dia tidak berada di bawah kendali baik manusia, perhatikan ya. Dia tidak berada di bawah kendali baik manusia, ruang maupun geografi. Dia melampaui batas-batas bumi dan lautan. Dia meluas ke seluruh alam semesta dan ke ujung-ujung bumi. Dan semua bangsa serta semua orang mendengarkan suaranya dengan tenang. Ketika kita membuka mata rohani kita, kita melihat bahwa firman Tuhan telah memancar dari tubuhnya yang mulia. Inilah Tuhan itu sendiri, muncul dari daging. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang nyata dan sempurna. Dia berbicara kepada kita di muka umum. Dia berhadapan muka dengan kita. Dia menasihati kita. Dia mengasihani kita. Dia menunggu kita. Dia menghibur kita. Dia mendisiplinkan kita. Dan dia menghakimi kita. Dia menuntun kita dengan menggandeng kita. Saudara, perkataan ini mungkin sudah sering berulang-ulang ya. Kita dengarkan gitu. Hampir mirip ya dengan kalimat yang berbeda, tapi kita merasakan kedalaman dari penyertaan Tuhan atas hidup kita. Harusnya kita melihat ini semua ya. Kita melihat bagaimana benar-benar Dia membimbing kita. Membimbing kita dari dalam. Dia tidak dibatasi oleh ruang, bahkan waktu, geografi juga. Kapan dan di mana saja kita boleh merasakan bimbingannya. Dan kita, ini bukan teori ya. Kalau saya sering mungkin cerita kepada saudara, itu adalah untuk meyakinkan saudara bahwa ini nyata. Ada gunanya saya bercerita terus tentang rasanya tentang bagaimana mengalami Tuhan setiap hari. Tapi terkadang saudara, saya ingin supaya kita semua tertarik saudara dengan Tuhan yang nyata ini. Supaya benar-benar saudara
Ada sesuatu yang berbeda yang tak akan kita lepaskan, tak akan saudara lepaskan. Mengubah seluruh hidup saudara. Merubah semua tujuan hidup saudara. Saudara, manusia itu sungguh sudah sangat menderita sekali, saudara. Dengan tidak ada tujuan yang pasti yang mau dia capai. Jadi saudara, dia sangat ingin menuntun kita, membimbing kita, saudara. Menggandeng kita dikatakan tadi ayatnya ya. Ini nyata, saudara. Benar-benar nyata sekali. Kiranya semua kita merasakan gandengan tangan Tuhan setiap hari. Dan kepeduliannya terhadap kita terbakar seperti nyala api di dalam dia. Dengan hati yang bersemangat, dia mendorong kita untuk bangun dan masuk ke dalam dia. Kehidupan transendennya. Jadi kehidupan transenden itu, itulah yang dikatakan dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah tubuh kemuliaan. Itulah rupa yang berubah di atas gunung itu, saudara. Ya, dan kita juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi bedanya dengan dulu, saudara, kalau dulu ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, mungkin kita akan mati gitu, tersungkur gitu. Sama seperti Salomo dan para imam tidak sanggup berdiri melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang ini sesudah dia naik di atas kayu salib, jadi kita melihat kemuliaannya tanpa kita hangus terbakar. Dan ini pasti terjadi karena ini yang diharapkan oleh Tuhan. Karena semua terjadi karena perkataannya. Bukan karena pencapaian kita. Ketika dia mengatakan kepada firman, engkau adalah anakku, maka itu jadi. Jadi, apa saja yang difirmankan Tuhan kepada kita ketika kita percaya, maka itu pasti jadi. Dan ketika kemuliaannya itu dinyatakan kepada kita, yang dibilang tadi transenden itu gitu ya. Jadi, hal itu tidak membuat kita terlalu terkejut gitu. Kalau dulu mungkin daging kita itu langsung merasa wah gitu. Kita sudah merasakan sesuatu yang wah gitu. Tetapi kali ini dia menyatakannya, namun daging kita itu tidak merasa wah. Gitu. Tapi sungguh kita merasakan kemuliaan Tuhan. Bahkan kita itu memiliki tubuh yang transenden gitu yang dikatakan tadi. Transenden. Berubah. Itu yang dikatakan memiliki roh keterangkatan. Orang-orang sibuk mau terangkat, tapi nggak tahu apa itu pengangkatan. Sungguh sangat kasihan. Jadi tidak boleh ada ambiguitas katanya. Tidak boleh ada ambigu, tidak boleh ada ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu, berarti kita kurang dalam masuk ke dalam hatinya Tuhan. Kita tidak serius duduk di kaki Tuhan. Tidak punya rasa lapar dan haus yang kuat akan Tuhan. Kehidupan transendennya telah ditempa. Lihat ini saudara. Pas seperti yang saya katakan. Padahal saudara, tadinya saya nggak mengerti ketika dikatakan begini. Kehidupan transendennya telah ditempa. Ditempa berarti kan kayak dicipta. Dibentukkan. Ditempa ke dalam diri kita semua. Dan semua yang masuk ke dalam dia akan mencapai transenden dan mengalahkan dunia dan semua yang jahat. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Ya, saudara mesti
makan saja firman itu. Karena ini terjadi bukan karena siapa kita. Ini terjadi karena kita menerimanya. Ini terjadi karena kita dengan rendah hati bisa menerimanya. Orang yang menolaknya adalah orang yang sombong. Karena merasa dirinya bisa. Berarti dia menyatakan Tuhan itu pembohong. Kalau kita menolaknya. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang menerima perkataan Tuhan. Jadilah kepadaku. Contohnya Maria. Perkataan malaikat itu mana masuk akal, saudara. Engkau akan mengandung. Karena Roh Kudus turun menaungi engkau, katanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku kan belum punya suami. Setelah Tuhan katakan, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka dia bilang, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepada aku seperti yang kau kehendaki. Tapi mengandung Roh Allah itu selama 9 bulan, itu bukan hal yang mudah. Bahkan setelah dilahirkan, ketika mencapai umur 12 tahun, setiap hari dia memperhatikan bagaimana nanti besarnya anak ini selama 30 tahun. Dan tahukah saudara? Kalau kita hitung sejak kemunculan yang pertama di Cina sana, saudara, berarti kita sedang memasuki 3,5 tahun terakhir. Kalau melihat hidupnya Tuhan dulu, 33,5 tahun. Kita sedang memulainya. Kalau kita mau hitung-hitungan di situ, saudara. Sudah 30 tahun, saudara, perkataan ini, saudara. Sejak tahun 92, 91. Berarti makin hari akan makin kuat. Kita sekarang boleh memperhatikan sama seperti Maria, bagaimana dia memperhatikan anaknya. Kita juga memperhatikan Roh Tuhan yang ada dalam kita atau Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita menghidupinya. Sama seperti dia dulu menghidupi Allah di dalam dirinya. Bagaimana dia sebagai manusia, saudara. Yang mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita mesti benar-benar memperhatikan ini, saudara. Ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Membawa Allah itu di dalam diri kita. Memerintah bersama dengan dia. Dia akan mencapai transenden. Dia akan mencapai transenden dan mengalahkan dunia dan semua yang jahat. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Tuhan yang Maha Kuasa adalah tubuh rohani Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah tubuh rohani Tuhan. Siapa tubuh rohani Tuhan? Saudara dan saya. Jika dia menetapkannya, itu akan terjadi. Makanya saudara, tak ada yang bisa menghalangi ini terjadi karena ini firman-Nya. Jadi, jika dia mengatakannya, itu akan terjadi. Dan jika dia memerintahkannya, itu terjadi. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Iblis ada di bawah kakinya, di dalam jurang maut. Alam semesta dan segala sesuatu ada di tangannya. Waktunya telah tiba dan semua akan kembali. Ini saudara penting. Semua akan kembali ke ketiadaan.
dan dilahirkan kembali. Mengertikah saudara maksudnya ini? Coba saudara ingat saudara, orang-orang yang sudah mati. Pada akhirnya semuanya di-reset. Pada akhirnya kita semua harus melupakan siapa diri kita, akan masuk ke dalam ketiadaan katanya. Sama seperti seseorang yang lupa siapa dirinya. Seperti itu arti daripada yang lama telah berlalu, saudara. Langit dan bumi yang lama akan berlalu. Berarti semua diri kita yang lama, yang masih ada sangkut pautnya dengan yang namanya daging, akan berlalu. Dan masuk ke dalam dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali. Ketika Tuhan mengatakan kepada Nikodemus gitu, tentang kelahiran baru itu, saudara. Nikodemus bilang, masakan aku harus masuk ke dalam rahim ibu? Dan Tuhan mengatakan, engkau seorang guru, tapi engkau nggak mengerti ini. Ya gimana ngerti? Dulu saudara, anggapan kita lahir baru tanggal sekian gitu. Tapi pada kenyataannya kita masih terikat dengan dunia ini. Tetapi sekarang kita mengerti apa dilahirkan kembali. Segala sesuatu akan masuk ke dalam ketiadaan. Segala sesuatu tentang diri kita akan dihapus dari memori kita. Umur manusia 70, kalau kuat 80. Setelah itu masuk ke dalam ketiadaan. Apakah mereka mau menerima hidup yang kekal dari Tuhan? Saudara, kita sudah melihat generasi yang sudah masuk ke dalam ketiadaan. Bagaimana kita memperhatikan, melanjutkan hidup kita yang sesungguhnya? Renungkan hidup saudara hari-hari ini. Pilihan di tangan saudara. Mau dihukum bersama dengan dunia ini, atau memerintah bersama dengan Dia. Oke, itu bab 16 ya. Sekarang kita masuk ke bab 17. Mau kita banyak makan firman ya. Dan terima saja saudara. Anak-anak, Yeye ada gak Yeye? Coba yang anak yang besar-besar boleh ada di depan kamera. Kesia, Yeye. Yeye mana? Masih belajar kah? Oh, belajar. Banyak PR ya Yeye ya. Oke, baik. Ambil dengerin ya. Yabes sudah kelas 10 ya. 2 tahun lagi Yabes harusnya sih dari sekarang. Yabes itu kalau boleh dikatakan menurut umur harusnya sih sudah masuk ke dewasa sebetulnya. Sudah mau masuk. Saya dulu ketika kelas 1 SMA ya, saya sudah mengerti apa namanya hidup. Karena saya sudah bekerja dulu. Saya sudah jualan dan saya ngerti. Sudah mulai memikirkan tentang hidup. Anak Yeye sudah kelas berapa? 12 ya. Kesia 11. Nah, sebentar lagi akan masuk ke dalam namanya pencarian
jati diri. Mulai akan terlepas dari orang tua. Mulai akan mandiri. Kalau Ye sudah pikir mau kuliah gitu kan. Berarti kan itu suatu masa di mana ya tidak akan bersama-sama dengan kita di sini kalau misalnya kuliahnya keluar kota gitu. Tetapi apa yang didapatkan di sini eh, itu nanti akan menjadi satu apa ya? Satu harta gitu. Satu perlindungan gitu. Akan menjadi bukti nanti apakah benar-benar bisa mengalami Tuhan dimanapun. Sebentar lagi kami sebagai orang tua, kalau saya hitung-hitung ya, kalau anak saya Brian, kalau nanti dia SMA, karena batasannya kan sebetulnya setelah SMA kalau kita ingat dulu di kampung sudah pada ngerantau ya, tamat SMA. Bahkan ada yang tamat SMP aja udah merantau. Kalau saya dan istri saya misalnya berarti kan kalau Brian kelas 6 berarti 6 tahun lagi gitu. Satu demi satu kami harus melepaskan anak-anak. Itu sesuatu hal yang wajar. Itu biasa. Mereka akan punya dunia mereka sendiri. Kita harus sudah siap untuk itu. Kalau saya dengan istri saya berarti ya saya menua dengan istri saya. Kami akan ya memulai satu kehidupan yang baru berdua saja. Itu tak lama lagi. Itu akan melalui fase-fase yang berbeda. Hari demi hari saja kita merasakan perbedaan. Jadi semua anak-anak sekarang sudah mulai harus mencari Tuhan sendiri. Karena hanya Tuhanlah perlindungan kita. Saudara, mungkin saudara agak ini ya, agak kita menjalani yang sekarang ini saudara. Mungkin saudara pengen begini. Saudara kita kayak orang-orang lain aja. Saya nggak bisa. Karena saya sudah memang dari sejak awalnya mencari Tuhan. Lebih baik saya lepaskan semua ini, saudara. Lebih baik saya berdua dengan istri saya, gitu. Hidup bersama dengan Tuhan. Daripada harus mundur ke belakang. Gak mungkin bagi saya untuk mundur ke belakang. Sejauh ini hidup Tuhan itu terlalu nyata bagi kami, gitu, bagi saya. Gak mungkin saudara saya mau ditarik ke belakang. Lebih baik saya tinggalkan semuanya karena dulu pun saya tinggalkan. Jadi saudara, kalau misalnya mungkin menurut saudara saya terlalu serius gitu ya. Ya, sudah waktunya saudara kita masing-masing saudara sudah harus serius. Karena waktunya tidak lama lagi. Mungkin saudara bosan dengan perkataan tidak lama lagi. Tergantung saudara. Tapi saya saudara terapkan dalam hati saya terus. Karena saya juga ya umur sudah 47 kok. Sebentar lagi 50. Sebentar lagi juga anak-anak saya akan meninggalkan saya. Kami tinggal berdua. Kita pun ya kita nggak tahu apakah kita tetap bersama-sama. Tapi yang penting dalam hidup saya tidak mau mundur lagi.
harap semua kita mulai merenungkan hidup kita lebih serius. Nggak boleh sama dengan dunia ini. Semua kita yang ada di sini. Semua yang kita dengar ini, saudara, bukan pengetahuan, tapi ini hidup. Rasanya setiap hari, saudara, ketika merenungkan perkataan-perkataan Tuhan ini, saudara. Ketika ragu gitu ya. Ketika mulai datang keraguan gitu ya. Siapa yang percaya ya Tuhan dengan perkataan-perkataan ini? Saya renungkan ya. Masing-masing saudara itu saya renungkan di hadirat Tuhan. Saya membayangkan wajah saudara satu demi satu. Saya bawa di dalam Tuhan. Ini beneran. Satu demi satu, saudara. Saya renungkan. Dan saudara, saya merenungkan kembali bagaimana seriusnya Tuhan terhadap kita. Terlalu banyak, saudara, sebetulnya yang Tuhan tunjukkan kepada kita gitu. Yang membuktikan bahwa Tuhan itu sangat nyata. Tapi kadang-kadang masih ada saja keraguan gitu. Tapi ketika saya baca lagi firman Tuhan, saudara, ya ini di bab 17 ini, saudara, itu benar-benar, saudara, saya terima kasih. Baik, saya baca ya. Gereja sedang dibangun dan iblis sedang berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan. Ia ingin menghancurkan pembangunanku dengan segala cara. Oleh karena inilah gereja harus segera disucikan. Yang dikatakan gereja di sini sekarang bukan gereja yang di luar sana lagi. Tapi bagi kita yang sekarang sedang dibangun ini, saudara, kita akan merasakan penyucian dan pemurnian. Ya. Jadi tak ada gunanya, saudara, kita itu membenarkan diri sendiri, gak ada gunanya. Tidak boleh terdapat sedikit pun sisa-sisa kejahatan. Gereja harus disucikan sedemikian rupa sehingga gereja menjadi tak bernoda dan tetap suci seperti di masa lalu. Kadang kita ini, saudara, merasa selalu begitu. Kok yang lain gak ngalami seperti itu? Berhenti, saudara, berpikir seperti itu. Berarti saudara pengen kembali ke belakang. Tetapi kalau saudara siap menerimanya, maka Tuhan segera tunjukkan kepada saudara akan jadi apa engkau nanti. Tuhan tunjukkan, Tuhan hibur setiap hari. Seperti perkataan-perkataan tadi di bab 16 tadi ya. Itu sangat menghibur. Engkau semua harus berjaga-jaga dan menanti-nantikan setiap saat. Dan engkau harus lebih banyak berdoa di hadapanku. Engkau harus, perhatikan ya, engkau harus mengenali berbagai tipu muslihat dan rencana licik iblis. Mengenali roh, mengenali orang, dan mampu membedakan semua jenis orang, peristiwa, dan hal-hal. Engkau harus lebih banyak makan dan minum firman-Ku. Dan yang lebih penting lagi, engkau harus bisa dan makan minum sendiri firman-Ku. Nah, tahukah saudara? Kita semua mesti
mengetahui jenis apa diri kita ini. Maka kita akan mengetahui tipu muslihat iblis. Jangankan dulu melalui orang lain, melalui diri kita sendiri dulu. Baru nanti Tuhan akan tunjukkan jenis apa orang lain yang kita hadapi. Kita ini saudara dipenuhi dengan watak si jahat juga. Dan kita mesti berjuang sampai mati untuk mengalahkannya bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, kita harus menghabiskan banyak waktu berdoa. Untuk mengenali siapa diri kita. Supaya kita tidak menjadi penghalang dalam pekerjaan Tuhan. Ini sangat serius, saudara. Orang itu nggak peduli tentang Tuhan. Jadi, saudara nggak usah mencari pembenaran di dalam gereja lain. Gitu. Enggak. Mereka enggak pernah seperti ini. Jangan menuntut mereka menjadi sama seperti apa yang Tuhan perhadapkan kepada saudara. Jangan. Jaraknya sudah jauh beda. Jadi sekarang menurut seharusnya kita sudah sangat jauh meninggalkan dunia ini. Sudah sangat jauh kita meninggalkannya. Jadi kalau kita masih mencari pembenaran di luar sana, itu artinya kita pengen mundur ke belakang. Jadi kalau dikatakan disucikan gitu, ini gereja yang sedang dibangunnya. Kita nggak tahu, saudara. Hanya ketika kita masuk ke dalam Dia, barulah kita mengerti. Kenapa harus sedisiplin ini, saudara? Perlengkapi dirimu sendiri dengan semua kebenaran. Dan datanglah ke hadapanmu agar aku dapat membuka mata rohanimu. Perhatikan. Datanglah ke hadapanku agar aku dapat membuka mata rohanimu. Ini bukan sekedar kasih karunia, bukan. Ini jauh dari situ. Ini adalah orang-orang yang menghargai Tuhan. Di masa yang lalu, saudara, kita mendapatkan kasih karunia. Tetapi kali ini, saudara, yang kita dapatkan adalah perkenanan Tuhan. Kalau dia katakan firman seperti ini, berarti, saudara, Tuhan yang membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Dan memungkinkanmu untuk melihat semua misteri yang ada di dalam roh. Jadi Tuhan perhatikan, saudara, setiap kali ketika kita merenungkan Dia. Kita merenungkan pekerjaan Tuhan di antara kita. Ketika Dia memberikan lagu-lagu kepada kita. Ketika Dia membawa kita, ketika anak-anak kita mulai menari. Ketika hasil perenungan kita, ketika kita berdoa, ketika kita bangun pagi, ketika kita tetap mengucap syukur dalam segala hal gitu. Tuhan perhatikan. Ketika gereja memasuki fase pembangunannya, orang-orang kudus berbaris untuk berperang. Berbagai wajah mengerikan iblis diperhadapkan kepadamu. Apakah engkau semua berhenti dan mundur? Atau apakah engkau berdiri dan dengan mengandalkan aku terus bergerak maju? Nah, disinilah, saudara, Tuhan meneguhkan kembali, saudara. Tuhan menguatkan kembali.
Ketika saya renungkan, saya pikirkan tentang seperti itu gitu ya. Ketika saya bilang, sebentar lagi juga anak-anak akan meninggalkan kami. Ya kalau memang Tuhan juga suruh tutup semuanya ini, oke Tuhan. Sudah siap sekali untuk itu. Silahkan Tuhan yang membangun. Tapi saudara, perkataan ini ketika saya baca tadi saudara. Apakah berbagai wajah mengerikan iblis diperhadapkan kepadamu? Apakah engkau semua berhenti dan mundur? Atau apakah engkau berdiri dengan mengandalkan aku? Terus bergerak maju. Saya ketika membaca perkataan ini saudara. Rasanya seperti templak sekali. Singkapkan karakteristik khas iblis yang buruk dan rusak itu secara menyeluruh. Jangan terbawa perasaan dan jangan segan-segan. Kadang-kadang saudara musuh kita itu perasaan kita sendiri. Karena kita ingin berusaha menyenangkan semua orang. Menyenangkan hati semua orang. Kadang-kadang saudara, di dalam doa kita, sama saudara dengan para orang kudus. Mereka juga, Tuhan, kasihanilah. Ketika Tuhan berkali-kali katakan kepada saya, sampai kapan kamu terus begini? Oh saudara, itu perkataan itu berulang-ulang. Tanpa saya mengerti bagaimana perasaan Tuhan pada waktu itu. Setelah lewat sekian waktu, saudara, setelah terus Tuhan tolong saya. Gitu. Tapi saudara, firman Tuhan katakan lagi begini, saudara. Aku tidak peduli segala pelanggaran yang kau lakukan di masa lalu. Aku tidak mengingat itu. Saya jadi teringat lagu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tak peduli masa lalu. Ternyata betul kan. Berarti kan itu firman Tuhan dong. Yang penting engkau mengasihi aku. Tuhan. Saya semangat lagi saudara dengarkan itu. Ya Tuhan, terima kasih. Saya kumpulkan lagi segenap kekuatan saya untuk bersemangat kembali. Jangan terbawa perasaan dan jangan segan-segan. Lawan iblis sampai mati. Tentu saudara kita tahu, saudara kita melawannya bukan dengan kuasa kita. Tapi dengan ketundukan kita kepada Tuhan. Aku adalah pendukungmu. Dan engkau harus memiliki semangat anak laki-laki. Saya benar-benar ketika baca ini tadi ya. Dalam perenungan saya tadi. Udah sore tadi. Aduh, rasanya semangat. Aku, apalagi Tuhan bilang, aku adalah pendukungmu. Aduh, rasanya kekuatan yang tadinya lemah itu rasanya bangkit semangat lagi. Karena saudara, tidak mudah mengikuti Tuhan. Yang kadang pikiran kita bilang, Tuhan itu nggak ada gitu. Tapi begitu kita duduk lagi, nyata sekali Tuhan itu gitu. Iblis mengamuk dalam pergolakan kematian terakhirnya. Tetapi tetap tidak akan bisa lolos dari penghakimanku. Iblis ada di bawah kakiku dan juga sedang diinjak-injak di bawah kakimu. Ini adalah fakta. Saya mendengarkan kata fakta ini saudara saya. Jadi ini bukan sekedar kebenaran. Tapi fakta. Real gitu. Jadi bukan sekedar de jure saudara. Tapi de facto. Itu artinya pengalaman. Nyata. Jadi ketika ditegaskan ini adalah fakta. Oh saudara harus melonjak saudara dengan perkataan ini. Terus semangat.
Jadi dengan seperti inilah, dengan mempercayai itu sebagai fakta, baru itu menjadi kenyataan yang sangat kuat. Semua pengganggu beragama dan mereka yang menghancurkan pembangunan gereja tidak akan diberi toleransi sedikit pun, tetapi akan segera dihakimi. Iblis akan disingkapkan, diinjak-injak, dihancurkan sepenuhnya, dan dibiarkan tanpa tempat bersembunyi. Perhatikan perkataan yang tadi di bab 16 yang dikatakan bahwa segala sesuatu akan masuk ke dalam ketiadaan. Jadi bagaimanapun orang mempertahankan, kan sekarang kan orang masih mempertahankan dirinya benar kan. Apalagi dengan kondisi sekarang, saudara. Dengan pemerintahan kita sekarang, saudara. Semua orang merasa dirinya benar. Tapi saat mereka nanti mungkin memerintah kan akan ketahuan juga. Bukankah demikian dulu ketika pergantian dari yang sebelumnya kepada yang era sekarang? Betapa kita itu punya ekspektasi yang sangat tinggi semuanya. Lalu apakah orang berikutnya yang sudah melihat itu, apakah mereka bisa menjadi jawaban? Enggak. Segala sesuatu akan memasuki ketiadaan. Segala macam roh jahat dan hantu pasti akan mengungkapkan bentuk asli mereka di hadapan. Roh jahat dan hantu. Hantu itu apa, saudara? Apa hantu? Itu kan roh orang mati kan? Iya enggak? Pasti akan mengungkapkan bentuk asli mereka di hadapanku. Dan aku akan melemparkan mereka semua ke dalam jurang maut. Yang darinya mereka tidak akan pernah membebaskan diri. Mereka semua akan berada di bawah kaki kita. Lihat saudara bagaimana saudara, roh para dewa atau hantu itu, roh orang mati itu, mereka semua mau memanifestasikan hidup mereka. Tapi Tuhan katakan Tuhan akan melemparkan mereka ke dalam jurang maut, yang darinya mereka tidak akan pernah membebaskan diri. Mereka semua akan berada di bawah kaki kita. Jika engkau ingin bertempur dalam pertempuran yang baik demi kebenaran, pertama-tama engkau tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Makanya saudara, sangat strike ini. Ketika kemarin rasanya saudara, kita itu seperti dipermainkan roh-roh orang mati, roh nenek moyang. Ingat itu dengan tegas, kita mesti keluar dari situ. Ingat itu. Sekarang kita sadar, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan suara anak Allah, mereka akan tetap di jurang maut. Kalau mereka nggak menghormati perkataan kita, kalau mereka tidak mau belajar menundukkan segala roh mereka kepada perkataan Allah, mereka tetap akan ada di jurang maut. Karena hanya yang mendengarkan suara anak Allah yang boleh hidup. Jadi kalau kemarin mereka itu rasanya wah mempermainkan kita kan, nggak bisa sekarang. Jadi engkau tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Untuk mencapai tujuan ini engkau perlu sehati sepikiran. Ya. Dan mampu melayani dalam koordinasi kerjasama. Melepaskan semua gagasan, pendapat, pandangan, dan cara-caramu sendiri dalam melakukan sesuatu. Menenangkan hatimu dalam diriku. Berfokus pada suara Roh Kudus. Memperhatikan pekerjaan Roh Kudus dan mengalami firman Tuhan secara terperinci. Engkau hanya boleh memiliki satu maksud, yakni
agar kehendakku dapat terlaksana. Cuman itu saja. Semua kita yang ada. Mesti sehati sepikiran. Bukan kehendak kita. Semua kita harus rela. Apapun yang masih kita bayangkan, gagasan kita, semua harus diruntuhkan. Jadi engkau tidak boleh memiliki maksud yang lain selain kehendak Tuhan dapat terlaksana. Engkau harus memandang kepadaku dengan segenap hatimu. Saya ulangi lagi ya. Engkau tidak boleh memiliki maksud lain selain ini. Apa itu? Engkau harus memandang kepadaku dengan segenap hatimu. Memperhatikan tindakanku dan caraku melakukan hal-hal dengan seksama. Dan jangan lalai sama sekali. Kadang-kadang saya berpikir, apakah semua orang bisa mengerti perkataan ini? Apakah kita bisa mengerti perkataan ini? Saudara, Tuhan berikan begini, saudara. Kan saya memahami istilahnya, untuk memahami hal ini dibutuhkan keseriusan. Puji Tuhan, saudara, sesuai dengan pengalaman sampai hari ini dibawa oleh Tuhan, tentulah saya bisa mengatakan saya mulai mengerti. Tetapi saya boleh bayangkan ini tidak mudah untuk dimengerti. Apa nasihat Tuhan? Kemampuan Tuhan yang melakukan semua itu. Dia bisa mengajar tua, muda, besar, kecil. Berarti ini kemampuan Tuhan, bukan kemampuan kita. Bagian kita adalah belajar memperhatikan. Belajar saja memperhatikan. Mengenai apakah kita sudah bisa melakukannya, itu hal lain. Rohmu harus tajam, matamu harus terbuka. Lagi-lagi saudara, mana maksudnya roh harus tajam? Kalau kita benar-benar mau menerima perkataan ini saudara, maka Tuhan akan membuat bagaimana caranya itu terjadi dalam hidup kita. Dan jangan lalai sama sekali. Rohmu harus tajam, matamu harus terbuka. Biasanya jika mengenai mereka yang niat dan tujuannya tidak benar, juga mereka yang suka dilihat oleh orang lain, yang berhasrat melakukan banyak hal, yang cenderung menimbulkan gangguan, yang pandai meneriakkan doktrin agama, yang merupakan anak iblis, dan lain-lain. Ketika orang-orang ini tampil, mereka menjadi kesulitan bagi gereja. Dan ini menyebabkan saudara-saudari tidak mendapatkan apa-apa ketika makan dan minum firman Tuhan. Jika engkau menjumpai orang-orang macam ini bersandiwara, larang mereka dengan segera. Jika mereka tidak berubah, meskipun sudah berulang kali diperingatkan, mereka akan menderita kerugian. Jika mereka yang dengan keras kepala mempertahankan cara-cara mereka dalam upaya membela diri dan menutupi dosa-dosa mereka, gereja harus segera mengeluarkan mereka dan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bermanuver. Jangan kehilangan banyak dengan mencoba menghemat sedikit. Tetaplah tujukan pandanganmu pada gambaran besar. Nah, dalam hal ini saudara, kita hanya bisa membayangkan bagaimana dulu ini terjadi di antara mereka. Dalam hal ini kita sih, nanti kalau Tuhan tunjukkan itu lain hal. Tapi ini berbicara tentang bagaimana keseriusan Tuhan dalam membangun gereja. Oke? Mata rohanimu sekarang harus terbuka dan mampu membedakan berbagai jenis orang di dalam gereja. Apa itu? Perhatikan ya. Orang macam apakah yang mengerti hal-hal rohani dan mengenal roh? Yang kedua, orang macam apakah yang memiliki roh jahat?
Berarti kalau dengan seperti ini, kita mesti melihat diri kita. Apakah ada roh jahat yang masih bercokol di dalam kita? Ini bisa saudara Tuhan tunjukkan semua ketika kita duduk di kaki Tuhan. Orang macam apakah yang cenderung menyebabkan gangguan? Orang macam apakah yang memiliki pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka? Terus mesti lihat ini bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Karena hanya dengan seperti itu baru kita bisa melihat di dalam orang lain. Orang seperti apakah yang menunjukkan perhatian terhadap beban Tuhan? Orang macam apakah yang bisa melakukan kehendakku? Siapakah saksi yang setia? Ketahuilah bahwa visi tertinggi sekarang ini adalah pencerahan yang Roh Kudus bawa ke dalam gereja, kepada gereja-gereja. Jangan bingung tentang hal-hal ini. Sebaliknya, luangkan waktu untuk memikirkannya secara menyeluruh. Jadi begitu kita mulai memikirkannya ini, maka perhatian kita terhadap dunia makin lama saudara makin berkurang. Kan sama seperti kalau berita itu viral kan, diberitakan terus gitu. Maka kebohongan sekalipun bisa menjadi kebenaran. Sama seperti ini saudara. Jadi begitu kita lihat bagaimana pencerahan ketika kita meluangkan waktu untuk memikirkan hal-hal pertanyaan-pertanyaan tadi saudara. Maka pasti Tuhan akan menunjukkannya. Ini sangat penting untuk kemajuan hidup. Jika engkau tidak memahami hal-hal yang ada di depan matamu ini, engkau tidak akan mampu menempuh jalan yang di depan. Engkau akan terus-menerus berada dalam bahaya, jatuh ke dalam pencobaan, dan menjadi tawanan. Dan engkau mungkin akan dilahap. Saudara, kenapa kita saudara bisa melanjutkan hidup ini terus? Kenapa rasanya terlalu tinggi sekali yang diminta Tuhan dari kita? Karena memang kita sudah banyak menerima dari Dia, saudara. Menurut umur, saudara, menurut pengalaman rohani, kita sudah cukup waktunya memang, saudara, untuk menerima semua ini. Dari segi kelahiran baru, kita sudah di atas 20 tahun mungkin. Saya sudah 25 tahun. Sudah cukup dong. Hal utama yang harus kau lakukan sekarang adalah berfokuslah untuk menjadikan dirimu mampu mendekat kepadaku. Fokus. Gimana caranya supaya bisa mendekat terus? Apa yang menghalangi? Singkirkan. Minta anugerah Tuhan. Berdoa. Supaya hati kita bisa tetap melekat kepada Tuhan. Dan terbukti saudara sudah Tuhan tunjukkan. Kita boleh melekat terus. Itu anugerah. Tapi kan kita masih sering melihat kan bagaimana diri kita terikat dengan dunia ini kan. Berarti kita mesti minta anugerah Tuhan. Sampai kita itu dalam satu tingkat tertentu, satu masa, kita akan bilang begini, gak mungkin lagi aku meninggalkan engkau. Karena kita sudah terjebak di dalam Tuhan. Jadi ketika kita keluar dari penjara dunia ini, kita mesti masuk dalam tanda kutip kepada penjaranya Tuhan. Itulah perlindungan Tuhan bagi kita. Itulah yang membuat kita setiap hari tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kita akan benar-benar merasakan kehampaan tanpa Tuhan. Jadi kalau kita masih ya bisa istilahnya setiap hari masih mengandalkan kekuatan kita, berarti saudara kita belum ditaklukkan kepada Tuhan. Jadi saudara,
Pekerjaan Tuhan semakin tercapai dalam kita ketika kita merasakan kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap hari kita nggak bisa bernafas kalau kita nggak menghirup nafasnya Tuhan. Ini bukan kata-kata puisi. Ini adalah pengalaman. Berfokuslah untuk menjadikan dirimu mampu mendekat kepada Aku dalam hatimu. Dan lebih seringlah berkomunikasi dengan. Berulang-ulang kan dikatakan kan? Apapun yang kurang pada dirimu dan yang kau cari akan diberikan kepadamu melalui kedekatan dan komunikasi seperti itu. Apapun yang kurang. Kan tadi kan di awal dikatakan, kenali dirimu. Kenali berbagai macam jenis orang. Kita bisa mengenal orang ketika kita mengenal diri kita sendiri dulu. Ketika kita melihat segala kekurangan kita, Tuhan pasti tunjukkan. Dan dia itu saudara, dia itu tidak akan menolong kita kalau kita tidak minta tolong kepada dia. Makanya dia menasihati kita datang mendekat. Ini fokusmu. Engkau harus bisa mendekat kepadaku terus. Jadi apapun yang kurang pada dirimu dan yang kau cari akan diberikan kepadamu melalui kedekatan dan komunikasi seperti ini. Jadi masing-masing kita mesti memandang Tuhan, kelebihannya Tuhan. Bukan memandang kepada diri. Kalau kita memandang kepada diri kita nggak akan pernah nyaman duduk di kaki Tuhan. Kita nggak akan memiliki ketenangan. Tetapi kalau kita bisa memandang Tuhan, maka kita akan bisa tenang di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan-perkataan. Jadi ketika kita menemukan kekurangan pada diri kita, itu bukan masalah. Tetapi justru itu menjadi batu loncatan kita. Untuk kita itu dicerahi oleh Tuhan. Diterangi oleh Tuhan. Berbeda dengan iblis. Kalau iblis itu menunjukkan kelemahan kita, pasti kayak gitu terus. Kamu memang orangnya kayak gini. Nggak ada jalan keluar di dalam dia. Tapi Tuhan, ketika kita pandang dia kayak gini aja, gampang sekali kok hatinya itu berubah. Lupa semua. Entah kita dulu pernah menyakiti dia gitu. Lupa semua. Yang selalu dia ingat adalah hal-hal yang baru. Hidupmu pasti akan dicukupi. Dan engkau akan memiliki pencerahan baru. Aku tidak pernah memandang betapa bodohnya. Perhatikan. Aku tidak pernah memandang betapa bodohnya dirimu di masa lalu. Aku juga tidak akan mengingat pelanggaranmu di masa lalu. Yang seperti saya katakan tadi. Aku memandang bagaimana engkau mengasihi aku. Dapatkah engkau mengasihi aku lebih dari semua hal lain? Aku melihat apakah engkau dapat atau tidak berpaling kepadaku dan mengandalkan aku untuk membuang kebodohan. Jadi saudara, kalau kita dicerahkan oleh Tuhan, memang kita akan melihat kelemahan kita. Justru itu yang membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Justru itu yang membuat kita itu, saudara, semakin intens duduk di kaki Tuhan. Setiap kali.
Beberapa orang melawan aku, menentang aku secara terbuka, dan menghakimi orang lain. Mereka tidak mengenal firman-Ku, dan mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menemukan wajahku. Semua orang di hadapanku yang dengan tulus mencari aku, yang memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran, aku akan mencerahkanmu, menyatakan kepadamu, mengizinkanmu untuk melihat aku dengan matamu sendiri, dan memahami kehendakku secara pribadi. Hatiku pasti akan dinyatakan kepadamu, sehingga engkau dapat mengerti. Saudara, berulang-ulang Tuhan katakan, saudara, bahwa kamu akan melihat wajahku dengan jelas. Ini kebenaran. Engkau harus menerapkan apa yang kucerahkan dalam dirimu, sesuai dengan firman-Ku. Jika tidak, engkau akan dihakimi. Ikuti kehendakku dan engkau tidak akan tersesat. Ikuti kehendakku, kata Tuhan. Kita yang mengetahui kehendak Tuhan masing-masing kita. Kalau ada keraguan di dalam hati saudara, Tuhan katakan tidak boleh ada ambiguitas, tidak boleh ada keraguan. Berarti perkuat cara perenunganmu. Perhatikan cara makanmu sudah benar enggak. Perhatikan ketenangan hati. Gelisah enggak? Ragu-ragu enggak? Kalau ada itu, datang lagi kepada Tuhan. Minta ketenangan dari Dia. Berdoa kepada Tuhan. Maka engkau tidak akan tersesat. Kepada semua orang yang berusaha masuk ke dalam firman-Ku, kepada semua orang yang berusaha masuk ke dalam firman-Ku, kasih karunia dan berkat akan dilipat gandakan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan pencerahan dan wawasan baru setiap hari. Dan mereka akan merasa lebih segar ketika makan dan minum firman-Ku setiap hari. Jadi begini, saudara. Buang pemikiran. Kita akan memasuki zaman yang baru dengan tiba-tiba. Tidak begitu. Orang yang hanya terus menantikan lawatan, nggak mengerti pekerjaan Tuhan. Kenapa dikatakan seperti ini? Semua orang yang berusaha masuk akan mendapatkan kasih karunia dan berkat yang dilipat gandakan. Jadi ini adalah perjalanan. Untuk mengalahkan si jahat di dalam diri kita, itu butuh waktu ribuan tahun. Dan sampai kepada kita. Jadi ketika kita melewati masa hidup kita, maka kita mengalami pertempuran setiap hari. Kita akan melihat bagaimana iblis itu dikalahkan dan diinjak-injak di bawah kaki kita. Dengan apa, saudara? Dengan kita dicerahkan setiap hari. Bagaimana kita dapat dicerahkan? Keseriusan kita dalam mencari Dia. Membayar harga untuk itu. Jangan tolak Tuhan. Jadi makanya saudara, dia benar-benar memperhatikan prosesnya. Dan kita tahu perkembangannya di dalam diri kita. Kita akan mengalami pekerjaan Tuhan secara pribadi. Masing-masing kita. Masing-masing. Oh, enggak boleh misalnya. Oh, kalau suamiku sudah begini, lalu istriku akan. Enggak begitu. Anak-anakku enggak begitu. Semua anak-anak, makanya saya bilang. Anak-anak harus belajar berdoa. Kalau yang masih kecil sekali, doakan mereka. Mohon anugerah Tuhan untuk mengajari mereka langsung. Bisa kok.
Bisa. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka akan mengecapnya dengan mulut mereka sendiri. Betapa manisnya. Engkau harus berhati-hati. Dan jangan puas setelah engkau mendapatkan beberapa pemahaman dan mencicipi kemanisannya. Ini masalahnya bagi kebanyakan orang. Merasa sudah puas, sudah tahu semua firman Tuhan. Ini masalah. Kuncinya adalah terus mencari. Sebagian orang berpikir bahwa pekerjaan Roh Kudus benar-benar menyakjubkan dan nyata. Ini memang pribadi Tuhan yang Maha Kuasa yang sedang dinyatakan secara terbuka. Dan tanda-tanda serta keajaiban yang lebih besar terbentang di depan. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah setiap saat. Coba bayangkan Tuhan. Bagaimana dia bisa memanage roh Allah yang luar biasa di dalam diri. Tapi saudara perhatikan ya. Sedikit pun dia itu tidak terlalu terpukau sekali dengan segala pekerjaan Allah di dalam dia. Dia berpikir itu biasa. Bahkan dia sangat berhati-hati untuk tidak terpancing dengan permintaan orang lain. Coba perhatikan. Coba saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus berjalan di 3,5 tahun. Sekalipun dia membangkitkan orang mati, itu tetap sederhana sekali. Maka sudah di depan kita. Apalagi kalau dikatakan tadi transenden itu. Kalau dulu saudara mungkin akan kelihatan kayak misalnya Musa kan berubah mukanya gitu kan. Ya kan? Dan orang yang melihatnya terpesona. Tetapi begitu mulai memudar, dia pakai topeng. Dia pakai kerudung. Kita sekarang saudara nggak kelihatan. Tetapi semua kita benar-benar menyadarinya. Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Ya. Ini bedanya. Jadi pekerjaan Tuhan atau wajah Tuhan yang dikatakan ditunjukkan di sini itu jelas sekali sebetulnya kita tahu di dalam hati kita. Dan ada tujuannya itu. Ada hikmat di balik itu. Kenapa sekarang kita melihat dia dengan mata roh kita. Dengan mata hati kita. Pandang aku dengan mata hatimu. Pandang aku dengan hatimu, kata Tuhan. Kan perkataan, ingat. Coba ingat-ingat perkataan-perkataan sebelum. Dan saudara dengan membaca ini berulang-ulang gitu. Maka pikiran saudara ini akan dicuci. Kayak brainwash gitu. Otak kita dicuci. Dengan segala kebenaran. Maka semua firman yang kita renungkan, kita imani, maka itu akan bekerja di dalam saudara. Akan bekerja. Itu sesuatu yang pasti, saudara. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Dan setiap saat. Tetap tujukan matamu pada sumbernya. Tetap tujukan matamu pada sumbernya. Berdiam dirilah di hadapan. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Dan yakinlah tentang firman-Ku. Tidak boleh ada ambiguitas. Jika engkau ragu sedikit pun, maka aku khawatir engkau akan dicampakkan keluar gerbang. Milikilah visi yang jelas. Berdiri di atas tanah yang kokoh. Ikuti aliran kehidupan ini dan ikuti dengan seksama kemanapun aliran ini mengalir. Aliran itu mengalir. Engkau tidak boleh memiliki keraguan sedikit pun. Makan, minum,
dan bersyukurlah. Carilah dengan hati yang murni dan jangan pernah menyerah. Nah, jangan pernah menyerah ya. Sekalipun nampaknya Tuhan menunjukkan siapa dirimu. Betapa lemahnya, betapa malasnya, betapa lambannya. Apa saja. Jangan pernah menyerah untuk datang kepada Tuhan. Keberhasilan kita adalah keseriusan kita setiap hari datang menghampiri Dia, baik dalam keadaan senang ataupun tidak senang, baik atau dalam keadaan baik atau tidak baik. Duduklah. Kalau saudara mendengarkan perkataan ini berulang-ulang, jangan bosan. Kalau engkau bosan, itu dari si jahat. Engkau harus mengalahkan si jahat mati-matian. Itu artinya, itu saudara perkataan tadi. Engkau mesti berperang. Jadi begitu ada kesuam-suam kukuan, ada suam-suam kuku gitu. Rasanya nggak bersemangat duduk di kaki Tuhan. Engkau mesti berjuang. Itulah harga yang kita bayar. Saudara. Seringlah membawa apapun yang tidak engkau pahami. Ya, udah lewat ternyata. Tinggal sedikit lagi sebetulnya. Yang terakhir saja ini ya. Seringlah membawa apapun yang tidak engkau pahami ke hadapanku. Seringlah membawa apapun yang tidak engkau pahami ke hadapanku. Dan pastikan untuk tidak menyembunyikan keraguan apapun. Sehingga engkau dapat terhindar dari kerugian yang sangat besar. Kalau engkau ragu, ngomong sama Tuhan. Itu maksudnya. Ketika engkau rasanya kayak gimana gitu, ngomong sama Tuhan. Jangan biarkan ketidakmengertianmu bercokol terlalu lama dalam pikiran. Jangan biarkan ketidaktahuanmu bercokol, bertahan terlalu lama. Kejar Tuhan untuk segala sesuatu yang tidak kau mengerti. Apa ya maksudnya ini? Lalu terlintas satu perkataan, satu hikmat. Begitukah Tuhan? Lalu saudara, dalam kehidupan saudara setiap hari, tiba-tiba ada hikmat. Nah, seperti itulah caranya memperhatikan dengan seksama. Sekali lagi, ini yang paling terakhir nih. Pertahankan. Tetaplah dekat. Bebaskan dirimu dari apa yang merintangimu. Dan jangan menyimpang. Maju dan kejarlah dengan sepenuh hati dan jangan mundur. Engkau harus menyerahkan hatimu setiap saat dan jangan pernah melewatkan satu momen pun. Roh Kudus senantiasa memiliki pekerjaan baru untuk dilakukan. Mengerjakan hal-hal baru setiap hari dan juga memiliki pencerahan baru setiap hari. Transfigurasi di gunung. Tubuh rohani kudus Tuhan telah menampakkan diri. Tanggung. Matahari kebenaran memancarkan cahaya dan bersinar. Semua bangsa dan semua suku bangsa telah melihat wajahmu yang mulia. Terangku akan bersinar atas semua orang yang datang kepadaku. Firmanku adalah terang, menuntunmu ke depan.
Engkau semua tidak akan berbelok ke kiri atau ke kanan ketika berjalan, melainkan akan berjalan di dalam cahayaku. Dan perjalananmu tidak akan menjadi kerja keras yang sia-sia. Engkau harus melihat pekerjaan Roh Kudus dengan jelas dan kehendakku ada di dalamnya. Semua misteri disembunyikan dan secara bertahap akan diungkapkan kepadamu. Ingatlah firmanku sepanjang waktu dan datanglah ke hadapanku untuk lebih sering berkomunikasi denganku. Pekerjaan Roh Kudus terus maju. Berjalanlah mengikuti jejak langkahku. Keajaiban besar berada di depan dan ini akan dinyatakan kepadamu satu persatu. Hanya mereka yang memperhatikan, yang menanti-nantikan dan berjaga-jaga yang akan melihat keajaiban-keajaiban itu. Pastikan untuk tidak mengendur. Rencana pengelolaan Tuhan mendekati tahap terakhirnya. Pembangunan gereja akan berhasil. Jumlah kemenangan sudah ditentukan. Anak laki-laki yang berkemenangan akan terbentuk dan mereka akan memasuki kerajaan bersamaku, mengambil jabatan raja denganku, memerintah semua bangsa dengan gada besi dan bersama-sama dalam kemuliaan. Itu tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu nyata sungguh menuntun kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh beristirahat di dalam hadirat-Mu. Sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang fresh untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Menyelesaikannya dengan baik. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok ya.